Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, rintik hujan menghantam kaca jendela kamar dengan ritme yang monoton, menciptakan suasana dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rini duduk bersandar di kepala ranjangnya yang megah, menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala. Kamar utama di rumah berlantai 2 itu terasa terlalu luas dan sepi sejak Dion, suaminya, pergi dinas luar kota 3 hari yang lalu. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sesuatu yang tak kasat mata. Rini mengusap perutnya yang masih rata dengan tatapan sendu. Sudah 3 tahun pernikahan mereka berjalan, dan kerinduan untuk menimang buah hati kian hari kian membubung tinggi. Namun, malam ini tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Kepalanya berdenyut ringan, dan ada rasa mual yang samar di pangkal tenggorokannya. Rini menghela napas, menganggapnya sebagai efek samping dari program hamil intensif yang sedang ia jalani di bawah pengawasan ketat suaminya. Tepat ketika Rini hendak mematikan lampu tidur untuk beristirahat, sebuah suara merusak keheningan malam. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, tetapi terdengar begitu terburu-buru dan tidak sabaran. Rini mengernyitkan dahi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Siapa yang mengetuk pintunya seperti itu? Di rumah ini, selain dirinya, hanya ada Siti, asisten rumah tangga, Art, yang baru bekerja selama 2 minggu. Tok, tok, tok. Bu Rini. Tolong buka, Bu. Suara bisikan yang tertahan namun syarat akan kepanikan terdengar dari balik pintu. Itu pasti Siti. Rini segera menyibak selimut sutranya, melangkah turun dari ranjang dengan rasa heran yang bercampur cemas. Jarang sekali Siti berani mendekati area kamar utama di larut malam seperti ini, apalagi Dion selalu menerapkan aturan ketat bahwa privasi mereka adalah hal yang mutlak. Begitu Rini memutar kunci dan membuka pintu, sosok Siti langsung menyelinap masuk dengan gerakan cepat, hampir membuat Rini terhuyung ke belakang. Siti segera menutup kembali pintu kayu jati tersebut, menguncinya dari dalam, dan bersandar di sana dengan napas yang memburu. Siti, ada apa ini? Kamu kenapa seperti dikejar hantu? Tanya Rini, menatap Artnya dengan dahi berkerut. Siti tidak langsung menjawab. Seluruh tubuh perempuan berusia awal 20 tahunan itu bergetar hebat. Wajahnya yang biasanya kemerahan kini pucat pasi, sekuning kain kafan. Matanya melebar penuh ketakutan, dan keringat dingin tampak membasahi pelipisnya meskipun udara malam itu sangat dingin akibat hujan. Kedua tangannya gemetar mencengkeram sebuah kantong plastik hitam besar. Bu. Siti terbata-bata, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah ada mata-mata yang mengintai mereka dari sudut kamar yang gelap. Tenang, Siti. Tarik napas dulu. Ada apa di bawah? Apa ada maling yang masuk? Rini mencoba menenangkan, memegang pundak Siti yang masih gemetar. Siti menggelengkan kepala dengan cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan, Bu. Bukan maling. Ini tentang Pak Dion. Dan tentang obat yang Ibu minum setiap hari. Mendengar nama suaminya disebut, jantung Rini berdesir aneh. Pak Dion? Ada apa dengan Pak Dion? Dia kan sedang di luar kota. Siti menelan ludah dengan susah payah. Ia melangkah mendekati meja rias Rini, lalu dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka kantong plastik hitam yang dibawanya. Dari dalam plastik itu, Siti mengeluarkan sebuah wadah kaca elegan berlabel suplemen organik premium. Wadah yang sangat familiar bagi Rini. Itu adalah wadah tempat Dion selalu menyiapkan bubuk suplemen khusus untuk program kehamilan Rini. Setiap pagi dan malam, Dion dengan telaten mencampurkan 2 sendok bubuk dari wadah itu ke dalam segelas susu hangat atau jus buah untuk Rini. Siti, kenapa kamu mengambil wadah suplemen saya dari dapur? Kamu tahu kan Pak Dion sangat marah kalau ada yang menyentuh barang-barang program hamil saya. Rini mulai merasa tidak nyaman. Nada suaranya meninggi. Ada rasa tersinggung karena privasinya diusik. Bu, tolong dengarkan saya dulu. Bisik Siti. Suaranya bergetar hebat, nyaris menangis. Saya tidak bermaksud lancang.
Tadi sore, waktu saya sedang membersihkan gudang belakang di dekat tempat mencuci, saya tidak sengaja menyenggol tumpukan kardus bekas. Di balik kardus-kardus itu, ada sebuah kotak kayu yang terkunci. Tapi kuncinya tergantung di paku sebelah rak. Siti berhenti sejenak, menatap Rini dengan tatapan yang dipenuhi rasa iba sekaligus kengerian yang mendalam. Lalu, desak Rini, dadanya mulai berdebar kencang. Rasa mual di perutnya tiba-tiba terasa lebih nyata. Saya penasaran, Bu. Saya buka kotak itu. Di dalamnya ada belasan kaleng kosong dan beberapa kaleng yang masih utuh. Merknya berbahasa asing, tapi ada gambar hewannya. Saya penasaran, jadi saya ambil satu kaleng dan saya coba cari artinya lewat aplikasi penerjemah di ponsel saya. Siti menjulurkan tangannya, meraba kembali ke dalam plastik hitam, dan mengeluarkan sebuah kaleng kecil berbentuk pipih. Siti menyodorkan kaleng itu tepat di depan wajah Rini. Bu, cepat lihat ini. Ternyata makanan pemberian suami ibu untuk program hamil aslinya adalah makanan kucing. Bisik Siti dengan nada yang begitu mencekam. Rini terpaku. Pandangannya terpaku pada kaleng di tangan Siti. Di sana tertera tulisan tebal. Premium Wet Food, High Taurine Formula for Felines. Di sudut bawah kaleng, ada siluet gambar seekor kucing Persia berbulu lebat. Otak Rini mendadak macet. Ia menatap kaleng itu, lalu beralih menatap wadah kaca elegan milik Dion yang kini terbuka di atas meja riasnya. Di dalam wadah kaca itu, terdapat bubuk halus berwarna coklat keabu-abuan dengan aroma amis yang khas. Aroma yang selama ini selalu disamarkan oleh Dion dengan campuran sirup vanila atau madu murni bersendok-sendok. Gak mungkin. Gumam Rini. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Kamu pasti salah, Siti. Ini pasti salah paham. Ini mungkin cuma wadahnya saja yang mirip. Atau Pak Dion menyimpannya untuk hal lain. Kita tidak punya kucing. Saya bersumpah, Bu. Saya tidak bohong. Siti menangis terisak, namun tetap berusaha mengecilkan suaranya. Di dalam kotak itu juga ada alat penumbuk elektronik. Pak Dion. Pak Dion mengeringkan makanan basah ini, menumbuknya sampai menjadi bubuk halus, lalu memasukkannya ke dalam wadah kaca mahal ini supaya ibu tidak curiga. Saya melihat sisa-sisa ampas yang belum dibersihkan di alat penumbuk itu. Baunya persis sama dengan susu yang ibu minum malam ini. Dek. Mendengar kalimat terakhir Siti, seketika itu juga seluruh persendian di tubuh Rini terasa lolos dari tempatnya. Lututnya melemas, kehilangan seluruh kekuatan untuk menopang berat badannya. Rini terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di tepi ranjang. Kepalanya berputar hebat. Kilasan-kilasan ingatan selama 6 bulan terakhir berputar di benaknya seperti film horor. Setiap pagi, Dion yang tersenyum manis. Dion yang mengecup keningnya dengan lembut sambil menyodorkan segelas cairan hangat. Dion yang selalu memastikan Rini meminumnya sampai tetes terakhir tanpa sisa. Ayo dihabiskan, sayang. Ini demi calon anak kita. Kamu maukan rahimmu kuat. Kata-kata manis Dion bergema di kepalanya. Kini terdengar seperti bisikan iblis yang menyeringai. Rini memegangi lehernya. Rasa amis yang pekat tiba-tiba menyeruak dari dalam lambungnya, memicu rasa mual yang luar biasa dahsyat. Mengapa? Kenapa suaminya melakukan ini? Apa yang sebenarnya telah masuk dan mengendap di dalam tubuhnya selama setengah tahun ini? Dalam kegelapan malam dan dinginnya kamar, Rini hanya bisa terduduk kaku dengan tubuh yang lemas tak berdaya. Sementara Siti terus menangis ketakutan di sudut ruangan. Kebenaran yang baru saja terungkap baru saja meruntuhkan seluruh dunia Rini dalam sekejap mata. Rasa mual yang membakar di dada membuat Rini berlari kencang ke kamar mandi. Di atas wastafel porselen putih, ia memuntahkan seluruh isi perutnya hingga badannya terguncang hebat. Air matanya bercampur dengan peluh cold sweat yang membasahi dahi. Siti dengan cekatan menyusul, memijat tengkuk Rini dengan tangan yang masih gemetar, mencoba memberikan sedikit ketenangan yang sebenarnya tidak mereka miliki malam itu. Setelah membasuh mulutnya berkali-kali, Rini bersandar pada dinding kamar mandi yang dingin. Tatapannya kosong, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang dahulu segar dan merona, kini tampak kuyu,
dengan lingkaran hitam samar di bawah mata dan kulit yang kehilangan kilau sehatnya. 6 bulan, Siti. Bisik Rini, suaranya parau dan bergetar. 6 bulan aku menelan benda menjijikan itu atas nama cinta. Rini melangkah gulai kembali ke tempat tidur, membiarkan tubuhnya ambruk di atas kasur yang mendadak terasa seperti hamparan paku. Pikirannya melayang, terseret paksa mundur ke masa lalu, merajut kembali setiap detail ingatan tentang Dion dan obsesi anehnya yang selama ini ia sebut sebagai perhatian intensif. Dion adalah sosok suami yang nyaris sempurna di mata semua orang. Tampan, mapan, dan sangat tutur katanya lembut. Ketika mereka menikah 3 tahun lalu, Dion berjanji akan memberikan segalanya untuk Rini. Namun, setelah memasuki tahun kedua tanpa ada tanda-tanda kehamilan, sikap Dion mulai berubah secara perlahan. Lelaki itu berubah dari seorang suami yang santai menjadi pria yang sangat protektif, bahkan cenderung obsesif, terkait kesehatan reproduksi Rini. Rini ingat betul, 6 bulan lalu, Dion pulang kerja dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuah kotak kayu eksklusif berisi wadah-wadah kaca elegan yang kini berada di meja rias Rini. Sayang, aku bertemu dengan seorang profesor ahli kesuburan dari Jerman lewat relasi bisnisku, ujar Dion malam itu. Matanya berbinar penuh harap saat menggenggam jemari Rini. Beliau memberikan formula suplemen organik khusus ini. Memang belum dijual bebas di Indonesia. Harganya sangat mahal, tapi khasiatnya luar biasa untuk mempersiapkan dinding rahim sebelum pembuahan. Kamu mau kan mencobanya demi calon anak kita? Bagaimana mungkin Rini menolak? Kalimat, demi calon anak kita, selalu menjadi mantra magis yang sanggup meruntuhkan segala benteng logikanya. Rini sangat mendambakan kehadiran seorang anak, dan melihat kesungguhan Dion, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami yang mau ikut berjuang sedalam itu. Sejak hari itu, ritual pagi dan malam pun dimulai. Dion melarang Rini menyentuh atau menyiapkan sendiri suplemen tersebut. Dengan dalih, biar takaran dosisnya akurat dan higienis, Dion selalu mengunci diri di dapur bersih atau gudang kecil untuk meracik minuman tersebut sebelum menyajikannya langsung ke hadapan Rini. Setiap pagi, sebelum Rini benar-benar membuka mata sepenuhnya, segelas susu hangat dengan campuran bubuk coklat keabu-abuan sudah menanti di nakas. Setiap malam, sebelum tidur, segelas jus atau madu dengan campuran yang sama harus tandas. Rini memejamkan mata. Ingatan tentang rasa minuman itu kini membuat perutnya kembali bergejolak. Selama ini, ia sering mengeluh pada Dion tentang aroma amis yang menusuk dan rasa hambar yang aneh di lidahnya. Namun, setiap kali Rini mengeluh, Dion selalu punya jawaban yang menenangkan. Obat herbal premium memang begitu. Sayang, baunya agak amis karena kandungan protein alaminya sangat tinggi. Ini proses detoksifikasi. Kalau kamu mual atau pusing, itu tandanya tubuhmu sedang beradaptasi dan membuang racun-racun di rahim. Rini mempercayainya begitu saja. Ia menelan semua kebohongan itu bersama dengan rasa mual yang kian hari kian menyiksa. Rini teringat bagaimana berat badannya turun drastis dalam 3 bulan terakhir. Rambutnya yang dahulu tebal kini mulai rontok helai demi helai setiap kali disisir. Kulitnya seringkali terasa gatal tanpa sebab, dan ia kerap mengalami jantung berdebar kencang di tengah malam. Ketika ia mengajak Dion untuk memeriksa gejala-gejala ini ke dokter spesialis, Dion selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Tidak perlu ke dokter dulu. Nanti malah diberi obat-obatan kimia yang merusak program kita. Percayalah pada suplemen ini, semuanya butuh proses. Sekarang, semua potongan teka-teki medis yang aneh itu terjatuh di tempatnya dengan begitu pas sekaligus mengerikan. Gejala-gejala aneh itu bukan karena rahimnya sedang dibersihkan, melainkan karena tubuh manusianya sedang menolak keras zat-zat asing yang diperuntukkan bagi hewan karnivora. Nutrisi berkadar taurin tinggi dan zat aditif yang dirancang untuk metabolisme kucing telah menumpuk di dalam organ tubuhnya selama setengah tahun. Bu Rini. Suara Siti memecahkan lamunan kelam Rini. Siti berdiri di dekat tempat tidur, memandang majikannya dengan mata yang sembab. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Pak Dion pulang 2 hari lagi dan tahu saya membongkar ini. Rini menegakkan tubuhnya. Rasa lemas yang sempat melumpuhkannya perlahan menguap,
digantikan oleh hawa dingin yang menjalar dari lubuk hatinya. Rasa cinta yang mendalam kini bermutasi menjadi sebuah kengerian dan kemarahan yang membeku. Dion bukan sedang berjuang bersamanya untuk mendapatkan anak. Dion sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Siti," panggil Rini. Suaranya kini terdengar datar namun tajam. "Simpan kembali kaleng itu ke dalam plastik. Masukkan kembali ke dalam kotak di gudang. Pastikan posisinya persis seperti sebelum kamu menyentuhnya. Kunci lagi kotaknya." Siti mengangguk ragu. "Tapi, Bu, bagaimana dengan suplemen di wadah kaca ini?" Rini menatap wadah kaca di meja riasnya. "Biarkan di sana. Jangan ada satu hal pun di rumah ini yang berubah sebelum Dion pulang. Kita harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa." Rini tahu, jika ia langsung mengonfrontasi Dion tanpa bukti medis yang sah, Dion dengan lidah gilanya pasti akan mencari 1001 alasan untuk memutarbalikkan fakta. Ia bisa saja dituduh berhalusinasi atau tidak menghargai usahanya. Rini harus memastikan apa yang sebenarnya direncanakan oleh pria yang selama ini tidur di sampingnya itu. Penyelidikan ini baru saja dimulai, dan Rini tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang mati konyol di rumahnya sendiri. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden tidak membawa kehangatan yang biasanya dinikmati Rini. Baginya, fajar kali ini terasa mencekam. Setelah semalaman tidak bisa memejamkan mata sedetik pun, Rini bangkit dari ranjang dengan tubuh yang terasa remuk. Di atas meja rias, wadah kaca berisi bubuk abu-abu itu seolah menatapnya dengan seringai dingin. Pukul 7 pagi, Siti mengetuk pintu dengan membawakan nampan berisi sarapan. Wajah gadis itu masih menyiratkan ketakutan yang mendalam. Matanya sembab karena kurang tidur. Begitu pintu ditutup rapat, Siti mendekat dengan langkah setengah berbisik. "Bu, saya sudah mengembalikan kaleng itu ke kotak di gudang. Persis seperti semula. Kuncinya juga sudah saya gantung kembali," lapor Siti dengan suara teredek-tedek. Rini mengangguk pelan. "Bagus, Siti. Terima kasih. Sekarang, kita harus melangkah ke tahap berikutnya. Kita tidak bisa hanya menduga-duga. Aku butuh bukti hitam di atas putih." Rini melangkah ke meja rias, mengambil sebuah kantong plastik klip kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan perhiasan. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh tekad, ia membuka wadah kaca milik Dion. Aroma amis yang kini terasa 100 kali lebih menjijikan langsung menyeruak. Menggunakan sendok kecil, Rini mengambil 3 sendok penuh bubuk misterius itu dan memasukkannya ke dalam plastik klip, lalu menyegelnya rapat-rapat. "Siti, hari ini aku akan pergi ke laboratorium klinik swasta di pusat kota. Aku akan meminta mereka menguji kandungan bubuk ini secara menyeluruh," ujar Rini sambil menyembunyikan plastik klip itu ke dalam tas tangannya. "Selama aku pergi, tetaplah bekerja seperti biasa. Jika Dion menelepon ke rumah, katakan saja aku sedang tidur karena kurang enak badan. Jangan sampai ada nada panik di suaramu." Siti mengangguk patuh. Meski guratan cemas tidak bisa hilang dari wajah mudanya. "Hati-hati, Bu. Perasaan saya benar-benar tidak enak." Setengah jam kemudian, Rini sudah membelah jalanan kota dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, dadanya bergemuruh. Logikanya masih mencoba mencari pembenaran atas aksi gila suaminya. Mungkin itu memang suplemen alternatif yang dikemas ulang? Mungkin Dion ditipu oleh temannya? Berbagai spekulasi berputar di kepalanya, mencoba menyelamatkan sisa-sisa rasa percaya pada pria yang telah bersamanya selama 3 tahun ini. Namun, bayangan kaleng makanan kucing dengan tulisan High Taurine Formula meruntuhkan semua pembelaan itu. Sesampainya di laboratorium klinik, Prodia Utama, Rini langsung menuju bagian pendaftaran khusus uji sampel non-medis atau toksikologi. Beruntung, klinik ini memiliki fasilitas laboratorium lengkap yang bisa menguji kandungan zat organik dan kimia. Rini berhadapan dengan seorang petugas laboratorium wanita parubaya bernama Dr. Maya. Rini menyerahkan plastik klip berisi bubuk tersebut dengan ekspresi setenang mungkin, meski bagian dalam telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin. "Saya ingin menguji kandungan lengkap dari bubuk ini, Dok. Ini adalah suplemen herbal yang dikonsumsi keluarga saya. Tapi akhir-akhir ini muncul gejala kesehatan yang aneh.
Saya ingin tahu zat apa saja yang terkandung di dalamnya, baik organik maupun kimia. Jelas Rini, mencoba menata suaranya agar tidak bergetar. Dokter Maya menerima sampel itu, mengamatinya di bawah lampu meja, lalu sedikit mengendusnya melalui masker. Alis dokter itu langsung bertaut. Aromanya cukup tajam dan tidak biasa untuk suplemen manusia biasa. Baik, Bu Rini, kami akan melakukan uji proksimat untuk melihat kandungan nutrisinya, serta uji toksikologi untuk mendeteksi apakah ada zat kimia tambahan. Berapa lama hasilnya bisa keluar? Dok? Saya butuh secepatnya, desak Rini, matanya menatap penuh harap. Untuk uji menyeluruh seperti ini, biasanya memakan waktu 3 hingga 4 hari. Namun, karena Anda meminta layanan ekspres, kami akan mengusahakannya selesai dalam waktu 24 jam. Besok siang Anda sudah bisa mengambil hasilnya, atau kami kirimkan via email resmi. Jawab Dokter Maya ramah. Terima kasih, Dok. Tolong rahasiakan pemeriksaan ini, bisik Rini. Setelah membayar biaya administrasi yang cukup mahal, Rini melangkah keluar dari laboratorium. Namun, ia tidak langsung pulang. Rasa penasarannya menuntut jawaban lebih. Rini mengarahkan mobilnya menuju sebuah pet shop besar di kawasan Superblok. Dengan langkah ragu, ia memasuki toko perlengkapan hewan tersebut. Matanya menyusuri deretan rak tinggi yang dipenuhi makanan hewan, hingga akhirnya langkahnya terhenti di rak khusus makanan kucing premium impor. Jantungnya mencelos. Di sana, berjejer rapi kaleng-kaleng kecil berbentuk pipih dengan desain yang persis sama dengan yang ditunjukkan Siti semalam. Premium wet food, High Taurine Formula for Felines. Rini mengambil satu kaleng, membaliknya, dan membaca label kandungannya dengan saksama. Di sana tertulis jelas, mengandung protein daging murni tinggi, taurin pekat, dan abu mineral untuk pertumbuhan bulu dan otot kucing. Tiba-tiba, seorang pelayan pet shop mendekatinya dengan senyum ramah. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Itu makanan basah varian terbaik untuk kucing ras. Tapi ingat ya Bu, dosisnya sangat ketat. Tidak boleh diberikan berlebihan pada hewan karena kandungan taurin dan fosfornya sangat pekat. Bisa merusak ginjal mereka jika tidak sesuai takaran. Mendengar penjelasan pelayan itu, tubuh Rini mendadak kaku. Merusak ginjal kucing jika berlebihan. Lalu, apa dampaknya jika zat sepekat itu ditumbuk dan dicekokkan ke dalam tubuh seorang wanita manusia selama 6 bulan berturut-turut? Rini meletakkan kembali kaleng itu dengan tangan gemetar, lalu bergegas keluar dari toko tanpa membelinya. Rasa ngeri kini telah sepenuhnya menjajah pikirannya. Ia tahu, esok hari saat hasil laboratorium keluar, tirai sandiwara pernikahan indahnya akan tersingkap sepenuhnya, dan ia harus siap menghadapi kenyataan terpahit dalam hidupnya. Malam kedua setelah rahasia itu terbongkar terasa bagai siksaan yang membentang tanpa akhir. Rini hanya duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong ke arah ponselnya. Setiap kali layar itu menyala menampilkan nama Dion yang mengirimkan pesan teks manis. Jangan lupa minum suplemen malammu. Sayang, aku mencintaimu. Perut Rini bergejolak hebat. Ia terpaksa membalas dengan kebohongan demi kebohongan, mengatakan bahwa ia sudah meminumnya dan hendak segera tidur. Keesokan harinya, tepat pukul 1 siang, sebuah notifikasi email masuk ke ponsel Rini. Jantungnya berdegup kencang, dentumannya terasa hingga ke telinga. Sebuah dokumen PDF dari laboratorium klinik, Prodia Utama, telah mendarat di kotak masuknya. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, Rini membuka dokumen tersebut. Matanya langsung menyusuri baris-baris tabel analisis kimia yang rumit. Meskipun ia bukan seorang ahli medis, kesimpulan di bagian bawah lembar hasil pemeriksaan itu ditulis dengan bahasa yang cukup lugas untuk dimengerti oleh orang awam. Kesimpulan analisis sampel, kode X092. Sampel berupa bubuk organik dengan kandungan dominan protein hewani non-mamalia darat, konsentrat ikan dan produk turunan unggas, yang lazim ditemukan pada pakan hewan domestik, feline. Ditemukan kadar taurin dan fosfor dalam dosis yang sangat tinggi, melampaui batas toleransi konsumsi harian manusia. Konsumsi jangka panjang dapat memicu gangguan pencernaan kronis, kerusakan fungsi ginjal, dan toksisitas sistemik. Temuan khusus.
Sampel terdeteksi positif mengandung zat aktif ciproterone acetate dan medroxyprogesterone acetate dosis tinggi yang sengaja dicampurkan ke dalam bahan organik tersebut. Zat ini berfungsi sebagai penekan hormon gonadotropin kuat, anti-androgen progestin sintetis. Rini tertegun. Dua nama ilmiah terakhir terdengar sangat asing, namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih jahat di balik nama-nama tersebut. Dengan tubuh yang gemetar, ia segera membuka peramban di ponselnya dan mengetikkan dua nama zat aktif itu ke mesin pencari. Hasil pencarian mencuat di layarnya, dan seketika itu juga, pasokan oksigen di paru-paru Rini seolah terhenti. Ciproterone acetate dan medroxyprogesterone acetate dalam dosis tinggi pada wanita adalah zat yang digunakan untuk terapi hormon ekstrim, namun efek samping utamanya adalah mematikan fungsi ovulasi secara total. Zat tersebut bekerja dengan cara mengelabui tubuh agar menghentikan produksi sel telur dan mengeringkan cairan serviks. Sederhananya, zat itu adalah kontrasepsi kimia dosis tinggi yang jika dikonsumsi terus-menerus akan membuat rahim seorang wanita menjadi mandul, sementara bahkan berisiko mengalami menopause dini dan kerusakan permanen pada ovarium. Rini menjatuhkan ponselnya ke atas pangkuan. Air matanya luruh tanpa suara, membasahi pipinya yang kuyu. Tubuhnya mendadak lemas, seolah seluruh tulangnya telah lolos dari sendinya. Jadi, ini alasannya. Ini alasan mengapa selama 6 bulan terakhir ia tidak pernah kunjung hamil meskipun mereka telah melakukan hubungan intim di masa subur. Ini alasan mengapa tubuhnya terus menyusut, rambutnya rontok, dan ia selalu merasa mual serta lemas. Dion tidak sedang membantunya untuk hamil. Dion sedang meracuninya. Dion secara sengaja, sadar, dan terencana, memastikan bahwa Rini tidak akan pernah bisa hamil. Kenapa? Dion? Kenapa? Rini terisak, meremas dadanya yang terasa luar biasa sesak. Rasa cinta, pengabdian, dan kepatuhan yang ia berikan selama 3 tahun ini mendadak menguap, berganti menjadi sebuah ruang kosong yang dingin dan mengerikan. Pria yang setiap malam memeluknya, pria yang selalu mengecup keningnya sebelum tidur, adalah pria yang sama yang meracuni rahimnya setiap pagi dan malam dengan berkedok, suplemen organik premium dari Jerman. Siti, yang sejak tadi menunggu dengan cemas di ambang pintu kamar, melangkah masuk dengan ragu saat mendengar isak tangis Rini. Bu Rini, ibu tidak apa-apa? Bagaimana hasil labnya, Bu? Rini mendongak. Matanya yang sembab kini memancarkan kilatan yang berbeda. Rasa sedih dan hancur di hatinya perlahan mulai membeku, mengkristal menjadi sebuah kemarahan yang dingin dan tajam. Keputusasaan telah mencapai batasnya, dan kini yang tersisa hanyalah naluri untuk bertahan hidup. Rini menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap Siti dengan pandangan lurus. Hasilnya keluar, Siti. Dan dugaanmu 100% benar. Kata Rini, suaranya tidak lagi bergetar, melainkan terdengar datar dan dingin, menyimpan badai yang siap meledak. Suamiku, dia tidak ingin aku punya anak. Dia memasukkan obat mandul dosis tinggi ke dalam makanan kucing itu agar rahimku rusak. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri. Ya Tuhan, Pak Dion kejam sekali. Bu, kenapa ada orang setega itu pada istrinya sendiri? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Apa kita lapor polisi? Belum, Siti. Belum saatnya. Jawab Rini sambil bangkit berdiri, meski kakinya masih terasa sedikit goyah. Kalau aku melapor sekarang hanya dengan modal hasil lab ini, dia bisa saja berdalih bahwa dia juga ditipu oleh orang yang menjualnya. Aku harus tahu apa motifnya yang sebenarnya. Mengapa dia begitu terobsesi membuatku mandul dan sakit? Rini berjalan menuju jendela, menatap ke arah halaman depan rumah mereka yang sepi. Besok malam Dion pulang, dan aku akan menyambutnya seolah-olah aku masih menjadi istri bodoh yang bisa ia kelabui dengan mudah. Sandiwara ini baru akan dimulai, Siti. Suara raungan mesin mobil di halaman depan memecahkan keheningan malam yang mencekam. Jantung Rini berdesir tajam. Itu adalah mobil Dion. Rini melirik jam dinding di ruang tengah yang menunjukkan tepat pukul 8 malam. Ia menoleh ke arah Siti yang berdiri kaku di dekat meja makan. Wajah gadis itu tampak pucat pasi. Siti, atur napasmu.
Ingat, bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa selama 3 hari ini, bisik Rini dengan nada rendah namun penuh penekanan. Siti hanya mengangguk cepat, lalu bergegas mundur ke arah dapur belakang. Pintu depan terbuka, dan sosok Dion muncul dengan senyuman khasnya yang selalu tampak menawan. Ia meletakkan koper kecilnya, lalu merentangkan kedua tangan lebar-lebar ke arah Rini. "Sayang, aku pulang. Kangen sekali sama kamu," seru Dion dengan nada suara yang begitu hangat, begitu penuh kerinduan. Sebuah akting yang selama 3 tahun ini berhasil menipu Rini mentah-mentah. Rini memaksakan sebuah senyuman di wajahnya. Ia melangkah mendekat, membiarkan tubuhnya dipeluk oleh pria itu. Namun, kali ini, pelukan Dion tidak lagi terasa hangat. Sentuhan tangan Dion di punggungnya terasa seperti seekor ular yang sedang melilit tubuhnya, bersiap untuk menyuntikkan bisa. Aroma parfum maskulin Dion yang biasanya ia sukai, kini tercium bercampur dengan aroma amis samar yang entah mengapa membuat lambung Rini bergejolak. "Aku juga kangen, Mas. Bagaimana perjalanan dinasmu?" tanya Rini, mencoba menstabilkan suaranya agar tidak terdengar bergetar. "Melelahkan, tapi semuanya lancar." "Oh ya, aku punya kejutan untukmu." Dion melepaskan pelukannya, lalu membuka tas kerjanya dengan antusias. Ia mengeluarkan sebuah botol plastik tebal berwarna putih tanpa label. Hanya ada tulisan tangan berhuruf kapital, "Suplemen tahap 2. Ini dari profesor di Jerman itu. Dia mengirimkan varian baru yang dosisnya lebih disempurnakan. Katanya, ini akan mempercepat proses penebalan dinding rahimmu. Mulai malam ini, kita ganti pakai yang ini ya," ujar Dion. Matanya berbinar penuh kepalsuan saat menyodorkan botol itu ke tangan Rini. Rini menerima botol itu. Bobotnya terasa berat, seberat kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam botol ini, kemungkinan besar berisi bubuk makanan kucing yang sudah dicampur dengan zat pemandul yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dion benar-benar ingin menghancurkan tubuhnya tanpa sisa. "Terima kasih ya, Mas. Kamu selalu memikirkan tentang program hamil kita," kata Rini, menatap lurus ke dalam manik mata Dion. Untuk sesaat, Rini bisa melihat ada kilatan aneh di mata suaminya. Sebuah tatapan kalkulatif yang dingin, yang selama ini selalu luput dari perhatiannya. "Tentu saja, sayang. Anak adalah segalanya untukku. Ayo, aku siapkan minumannya sekarang. Kamu pasti belum minum suplemen malam ini, kan?" Dion langsung merebut kembali botol itu dan melangkah menuju dapur bersih dengan cekatan. Rini mengikuti dari belakang secara perlahan. Di dapur, ia melihat Dion dengan begitu teliti mengambil 2 sendok bubuk dari botol baru tersebut, memasukkannya ke dalam gelas, lalu menuangkan madu dan air hangat. Dion mengaduknya dengan ritme yang konstan. Topeng suami idaman itu masih melekat erat di wajahnya. "Ini, sayang. Minum sampai habis ya, mumpung masih hangat." Dion menyodorkan gelas itu tepat ke depan wajah Rini. Rini menerima gelas itu. Bau manis madu berpadu dengan aroma amis kimia yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Perutnya berontak. Rini tahu, ia tidak boleh meminum cairan terkutuk ini lagi. Otaknya berputar cepat mencari cara untuk menghindar tanpa memicu kecurigaan. "Mas, bisakah kamu ambilkan tisu di meja depan? Tadi tanganku agak lengket terkena tutup botolnya," ujar Rini sambil memegang gelas itu dengan kedua tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. "Oh, tentu. Tunggu sebentar ya." Dion berbalik dan melangkah menuju ruang tengah. Begitu punggung Dion menghilang di balik sekat ruangan, Rini bergerak secepat kilat. Ia tidak mungkin membuangnya ke wastafel karena akan meninggalkan bekas atau bau yang menyengat. Dengan gerakan cepat dan terukur, Rini menuangkan seluruh isi gelas itu ke dalam pot tanaman hias daun murni besar yang berada di sudut dapur, lalu menyiramnya dengan sisa air putih dari teko agar cairannya meresap ke dalam tanah. Ia menyisakan sedikit sekali cairan di dasar gelas. Tepat saat Dion kembali membawa selembar tisu, Rini sedang berpura-pura menyeka mulutnya dengan punggung tangan, sambil meletakkan gelas yang hampir kosong itu ke atas meja. "Wah, cepat sekali habisnya," ujar Dion. Langkahnya terhenti. Ia menatap gelas kosong itu, lalu beralih menatap wajah Rini dengan dahi yang sedikit berkerut. Matanya menyipit,
seolah sedang menganalisis apakah Rini benar-benar menelannya. Iya, Mas. Sengaja aku minum cepat-cepat karena aromanya yang sekarang jauh lebih tajam. Agak membuatku mual, jawab Rini, mencoba bersikap sealami mungkin sambil menerima tisu dari Dion. Dion tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas kosong itu, mengamatinya sejenak, lalu menatap pot tanaman di sudut dapur. Jantung Rini berdebu kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya. Apakah Dion menyadarinya? Sesaat, keheningan di dapur itu terasa begitu mencekam. Topeng ramah di wajah Dion seolah retak, menampilkan raut wajah dingin yang belum pernah Rini lihat sebelumnya. Tatapan matanya begitu tajam menembus manik mata Rini. Baguslah kalau habis, kata Dion akhirnya. Suaranya mendadak terdengar datar tanpa emosi, kehilangan kehangatan yang tadi ia pamerkan di depan pintu. Jangan pernah dilewatkannya, Rini. Karena kalau kamu tidak meminumnya, semua usaha kita akan sia-sia. Kalimat itu terdengar seperti sebuah ancaman terselubung. Rini hanya bisa mengangguk kaku, menyadari bahwa suaminya kini mulai menaruh curiga, dan ia harus bergerak lebih cepat sebelum terlambat. Kecurigaan Dion yang mulai menguar di dapur semalam membuat Rini terjaga sepanjang waktu. Ia tahu ruang geraknya kini semakin sempit. Jika ia ingin lepas dari jerat mematikan ini, ia tidak boleh hanya menjadi pihak yang bertahan. Ia harus menyerang secara senyap. Ia harus menemukan alasan yang kuat, sebuah motif nyata yang membuat suaminya tega bertindak sejauh ini. Kesempatan itu datang pada hari Sabtu pagi. Dion bersiap untuk pergi ke lapangan golf bersama beberapa rekan bisnisnya, sebuah rutinitas mingguan yang biasanya memakan waktu hingga menjelang sore. Aku pergi dulu, sayang. Kamu istirahat saja di rumah, wajahmu masih pucat, ujar Dion sambil mengecup kening Rini di ambang pintu. Kecupan itu kini terasa sekaku es bagi Rini. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawab Rini, memaksakan senyum patuh andalannya. Begitu mobil Dion melesat keluar dari pagar rumah, Rini langsung membalikkan badannya. Ia menghampiri Siti yang sedang menyapu di dekat tangga. Siti, jaga pintu depan. Jika mobil Pak Dion tiba-tiba kembali, segera ketuk pintu ruang kerjanya 3 kali dengan keras. Mengerti? Siti mengangguk mantap, wajahnya tegang. Baik, Bu. Serahkan pada saya. Rini melangkah cepat menuju lantai 2, tempat ruang kerja pribadi Dion berada. Pintu kayu jati itu biasanya selalu terkunci rapat. Dion sangat tidak suka jika ada orang lain, termasuk Rini, memasuki ruangan tersebut dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan. Namun, Rini sudah mengantisipasi hal ini. Ia mengambil gantungan kunci cadangan rumah yang sengaja ia curi dari laci dashboard mobil Dion sebulan lalu. Klik. Pintu terbuka. Aroma sisa rokok dan parfum maskulin Dion menyergap indera penciumannya. Ruangan itu tampak rapi, didominasi oleh meja kerja besar dan deretan lemari buku. Rini langsung menuju meja kerja utama. Ia membuka laci demi laci, memeriksa tumpukan berkas keuangan, namun tidak menemukan hal yang mencurigakan. Semuanya hanya dokumen bisnis biasa. Mata Rini kemudian tertuju pada sebuah brankas besi kecil yang diletakkan di sudut bawah lemari buku. Brankas itu menggunakan kombinasi angka digital. Rini memeras otaknya. Apa kode yang kira-kira digunakan Dion? Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Salah. Ia mencoba tanggal lahir Dion. Salah juga. Rini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya yang kian menggila. Bagaimana jika kodenya adalah sesuatu yang sangat ia obsesikan? Rini memasukkan deretan angka tanggal lahirnya sendiri. Bip. Klik. Pintu brankas terbuka. Rini terkesiap. Di dalam brankas itu tidak ada tumpukan emas atau uang tunai dalam jumlah besar. Hanya ada sebuah map kulit berwarna hitam tebal. Rini mengeluarkan map tersebut, membukanya di atas lantai dengan tangan yang gemetar hebat. Dokumen pertama yang ia lihat adalah sebuah polis asuransi jiwa atas nama dirinya, Rini Amalia. Jantung Rini seakan berhenti berdetak saat membaca nilai nominal klaim kematian yang tertera di sana. 20 miliar rupiah.
Dan yang membuat darahnya berdesir paling dingin adalah nama penerima manfaat tunggal jika Rini meninggal dunia akibat penyakit kronis atau kegagalan organ, Dion Pramutya. Polis itu baru ditandatangani 6 bulan lalu, tepat di bulan yang sama saat Dion pertama kali membawa suplemen organik terkutuk itu ke rumah mereka. Rini membalik lembaran berikutnya dengan napas yang kian sesak. Di balik polis asuransi tersebut, terdapat selembar surat perjanjian pranikah. Rini mengernyitkan dahi. Mereka memang memiliki perjanjian pranikah yang menyatakan harta bawaan dari keluarga Rini, yang merupakan anak tunggal dari seorang pengusaha tekstil kaya, akan tetap menjadi hak milik Rini jika terjadi perceraian. Namun, dokumen di tangan Rini saat ini memiliki klausul yang berbeda dan sangat janggal. Pada lembar terakhir, tertulis bahwa jika Rini meninggal dunia dalam ikatan pernikahan tanpa memiliki keturunan, maka seluruh aset warisan keluarga Rini akan jatuh sepenuhnya ke tangan sang suami sebagai ahli waris sah yang mutlak. Di bawahnya, tertera tanda tangan Rini. Ini bukan tanda tanganku, bisik Rini. Air matanya menetes mengenai kertas tersebut. Tanda tangan itu dipalsukan dengan sangat rapi. Dion telah merencanakan ini bahkan sebelum ia mulai mencekokinya dengan racun makanan kucing itu. Namun, kejutan mengerikan itu belum berakhir. Di bagian paling bawah map, Rini menemukan sebuah amplop putih kusam dari sebuah rumah sakit kesuburan terkemuka di Jakarta yang bertanggal 4 tahun lalu, setahun sebelum mereka menikah. Itu adalah laporan analisis sperma atas nama Dion Pramutya. Rini membaca hasil diagnosis laboratorium medis tersebut dengan mata terbelalak. Kesimpulan, azoospermia mutlak. Pasien menunjukkan ketiadaan sel sperma hidup dalam cairan semen secara permanen akibat kelainan kongenital. Kemungkinan untuk membuahi secara alami adalah 0%. Mandul. Rini membekap mulutnya sendiri agar jeritan histerisnya tidak lolos. Dion mandul. Pria itu sudah tahu bahwa dirinya mandul jauh sebelum mereka menikah. Selama ini, sandiwara tentang program hamil, tuduhan terselubung bahwa rahim Rini yang bermasalah, dan kepura-puraan menginginkan anak, semuanya hanyalah taktik manipulasi psikologis yang keji. Dion sengaja meracuninya dengan formula konsentrat tinggi yang dicampur zat pemandul agar Rini menderita sakit kronis secara perlahan, mandul secara permanen, dan akhirnya mati karena gagal organ demi mengklaim asuransi 20 miliar beserta seluruh harta warisan keluarganya. Kamu monster. Dion, kamu monster. Rini terisak dalam diam, mendekap dokumen-dokumen itu ke dadanya. Rasa ngeri itu kini telah bermutasi seutuhnya menjadi sebuah kebencian yang mendidih. Sandiwara ini harus diakhiri, dan Dion harus membayar setiap tetes racun yang telah ia masukkan ke dalam tubuhnya. Rini mengembalikan semua dokumen ke dalam brankas dengan ketelitian seorang ahli bedah. Setiap sudut map kulit hitam itu dipastikan kembali ke posisi semula. Setelah mengunci pintu ruang kerja Dion, ia melangkah turun dengan kaki yang terasa kaku. Kebenaran bahwa Dion mandul dan mengincar hartanya lewat polis asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah membuat dunia Rini terasa begit dingin. Di lantai bawah, Siti menunggu dengan cemas di dekat tiang tangga. Wajahnya yang tegang langsung berubah lega saat melihat Rini turun dengan selamat. "Bagaimana, Bu? Ada apa di atas?" bisik Siti dengan suara tertahan. "Dion ingin aku mati, Siti," jawab Rini datar. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan. Dia memalsukan dokumen, membuat asuransi atas namaku, dan dia sebenarnya mandul. Suplemen itu adalah cara dia membunuhku perlahan tanpa terdeteksi hukum. Siti membekap mulutnya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ya Tuhan, Pak Dion benar-benar iblis. Kita harus pergi dari sini sekarang, Bu. Kita bawa barang-barang Ibu. Kita lapor polisi sekarang juga. Tidak bisa, Siti. Rini memegang pundak Siti, mencoba menenangkannya sekaligus menegaskan rencananya. Tanda tangan di dokumen itu dipalsukan dengan sangat rapi. Hasil lab suplemen itu juga tidak menyebutkan nama Dion secara langsung. Jika kita kabur sekarang, dia punya waktu untuk melenyapkan semua barang bukti di gudang dan memutarbalikkan fakta menggunakan pengacaranya. Aku bisa dituduh memfitnah atau mengalami gangguan jiwa karena obsesi hamil yang gagal. Kita harus menjebaknya sampai dia tidak bisa mengelak lagi. Siti tampak ragu, namun ia mengangguk patuh.
Aliansi rahasia antara sang majikan dan Art itu menjadi satu-satunya pelindung bagi Rini di rumah mewah yang kini terasa seperti sangkar maut tersebut. Namun, ketegangan yang mereka bangun mulai menemui ujian berat ketika Dion pulang lebih awal sore itu. Raungan mobilnya terdengar pada pukul 4 sore, membuat Rini dan Siti tersentak dari sela-sela diskusi mereka di ruang tengah. Dion masuk dengan wajah yang tidak seceria biasanya. Alih-alih tersenyum hangat, raut wajahnya tampak tegang dan lelah. Tatapan matanya langsung menyapu ruangan, tertuju pada Rini yang sedang duduk membaca majalah, lalu beralih ke Siti yang sedang mengelap vas bunga di sudut ruangan. "Kenapa kalian berdua kelihatan tegang begitu?" tanya Dion tiba-tiba. Suaranya terdengar menyelidik. Ia meletakkan tas golfnya dengan hentakan yang sedikit lebih keras dari biasanya. Jantung Rini berdegup kencang. Namun ia berhasil mempertahankan ekspresi tenangnya. "Ah, tidak ada apa-apa, Mas. Hanya sedang mengobrol soal menu makan malam. Kamu pulang lebih cepat." Dion tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati meja makan, lalu berjalan perlahan menuju dapur bersih. Matanya menyusuri setiap sudut, hingga pandangannya terhenti pada pot tanaman hias besar di sudut dapur, tempat Rini membuang cairan suplemen semalam. Dion berjalan mendekat, berjongkok, dan menyentuh permukaan tanah di pot tersebut. Tanah itu masih tampak sedikit basah dan mengeluarkan aroma manis madu yang samar bercampur bau tanah. Dion bangkit berdiri, wajahnya menggelap. Topeng ramahnya yang selama ini begitu kokoh kini benar-benar mulai retak. Ia berbalik dan menatap Siti dengan pandangan mengintimidasi. "Siti," panggil Dion. Suaranya rendah namun syarat akan ancaman. Siti tersentak. Tubuhnya seketika gemetar. "Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya sering melihat kamu berbisik-bisik dengan ibu. Lalu, kenapa tanah di pot ini baunya aneh? Kamu membuang sesuatu ke sini?" tanya Dion, melangkah mendekati Siti dengan tatapan mata yang tajam mencengkeram. Siti semakin pucat. Lidahnya mendadak keluh. Saya cuma menyiramnya dengan sisa air teh hangat tadi pagi. Pak, mungkin tehnya agak manis." Jawab Siti terbata-bata, nyaris menangis karena ketakutan. Dion menyipitkan matanya, tidak mempercayai kebohongan mentah itu. Ia mengangkat tangannya, bersiap untuk membentak Siti, namun Rini segera melangkah masuk ke dapur dan menengahi mereka. "Mas, ada apa sih? Kenapa kamu membentak Siti?" tanya Rini dengan nada sedikit tersinggung, mencoba mengalihkan perhatian Dion. "Aku yang menyuruh Siti membuang sisa teh herbal milikku ke sana, karena katanya bagus untuk pupuk organik. Kenapa kamu jadi sensitif sekali soal pot tanaman?" Dion menatap Rini lama, mencoba membaca apakah ada kebohongan di wajah istrinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti satu keabadian, ketegangan di wajah Dion perlahan mencair, digantikan oleh senyuman palsunya yang kembali terpasang. "Maaf, sayang. Aku cuma capek karena urusan bisnis di lapangan golf tadi agak kacau," ujar Dion, mengusap wajahnya. Namun, pandangannya beralih kembali ke Siti dengan kilatan dingin. "Siti, kalau kamu sudah selesai menyapu, kamu boleh kembali ke kamarmu." Begitu situasi mereda dan Dion masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Siti segera menghampiri Rini di dapur dengan air mata yang mengalir deras. Seluruh tubuh gadis itu bergetar hebat karena trauma diintimidasi oleh Dion. "Bu, saya takut," bisik Siti dengan suara terisak yang tertahan. Pak Dion sudah mulai curiga. Tatapan matanya tadi seperti ingin membunuh saya. "Bu, saya mau pulang saja ke kampung. Saya tidak kuat kalau harus bertahan di sini lebih lama lagi." Rini menatap Siti dengan rasa iba yang mendalam. Ia tahu ia telah menyeret gadis polos ini ke dalam bahaya yang mengancam nyawa. Namun, Rini juga tahu jika Siti pergi sekarang, Dion akan langsung menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar, dan Dion mungkin akan mempercepat rencana pembunuhan terhadap dirinya. Rini menggenggam kedua tangan Siti yang dingin. "Siti, aku mohon bertahanlah 2 hari lagi. Temani aku sampai hari Senin. Aku berjanji, setelah semua ini selesai, aku akan memastikan kamu aman dan memberimu imbalan yang besar. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian menghadapi monster itu." Melihat tatapan memohon dan keputusasaan di mata Rini,
Siti akhirnya menelan ludahnya dan mengangguk pelan. Aliansi mereka yang kini berada di ujung tanduk terpaksa harus bertahan di tengah badai kecurigaan Dion yang kian memuncak. Hari Minggu berganti menjadi malam yang pekat. Ketegangan di dalam rumah mewah itu telah mencapai puncaknya. Bagai seutas tali yang ditarik kencang dan siap putus kapan saja. Rini tahu ia tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Tatapan menyelidik Dion sepanjang hari ini membuktikan bahwa pria itu sudah mencium ada yang tidak beres. Sandiwara ini harus diselesaikan malam ini juga. Di tempat semuanya biasa dimulai, meja makan. Sejak sore, Rini menyibukkan diri di dapur. Ia meminta Siti untuk membantunya memasak makanan mewah. Steak daging sapi premium dengan saus lada hitam yang pekat, kentang tumbuk, dan sup krim jamur yang kental. Aroma harum bumbu dapur sengaja dibuat menguar kuat, memenuhi seisi rumah untuk menyamarkan aroma lain yang jauh lebih mengerikan. Siti, bisik Rini saat Dion sedang berada di ruang kerja lantai 2. Pastikan ponselmu dalam posisi merekam video secara sembunyi-sembunyi dari balik celah lemari piring di ruang makan. Begitu aku memberi kode dengan mengetuk gelas sebanyak 3 kali. Pastikan kamu bersiap di dekat pintu depan untuk membuka slot kunci jika ada apa-apa. Siti mengangguk. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan tekad bulat. Baik, Bu. Saya sudah letakkan ponsel di tempat yang aman. Sudut rekamannya pas mengarah ke meja makan. Pukul 7 malam. Lilin-lilin aromaterapi di atas meja makan telah dinyalakan. Rini melangkah ke lantai 2 untuk memanggil suaminya. Pintu ruang kerja Dion terbuka sedikit. Rini melihat Dion sedang berbicara di telepon dengan suara sangat rendah. Hampir berbisik. Iya, efeknya pasti lambat. Jangan khawatir. Semua berjalan sesuai rencana. Begitu dia kolaps karena gagal ginjal, dokumennya sudah siap. Apa? Tidak. Dia tidak curiga. Dia wanita bodoh yang penurut. Rini mengepalkan tangannya di balik saku gaun rumahan yang ia kenakan. Dadanya bergemuruh hebat mendengar kata, wanita bodoh, keluar dari mulut pria yang ia cintai selama 3 tahun ini. Namun, ia menarik napas dalam-dalam. Memaksakan senyum manis, lalu mengetuk pintu. Mas, makan malamnya sudah siap. Aku memasak steak kesukaanmu. Panggil Rini dengan nada riang yang dibuat-buat. Dion tersentak. Langsung mematikan ponselnya dan berbalik. Wajah tegangnya seketika berubah menjadi senyuman hangat yang biasa ia pamerkan. Oh, benarkah? Wah, kebetulan sekali aku sudah lapar. Sayang, ayo kita turun. Di meja makan, Dion tampak terkesan melihat hidangan yang tersaji. Ada perayaan apa malam ini? Kok masaknya mewah sekali? Tanya Dion sambil memotong steak dagingnya yang berair. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya ingin merayakan kebersamaan kita. Akhir-akhir ini kita terlalu stres memikirkan program hamil, jawab Rini lembut. Ia duduk di hadapan Dion, menatap suaminya yang mulai mengunyah makanan dengan lahap. Kamu benar, sayang. Oh ya, kamu sudah minum suplemen tahap 2 yang kubawakan kemarin? Tanya Dion di sela-selanya mengunyah. Belum, Mas. Justru karena itu, aku ingin kita meminumnya bersama malam ini, kata Rini. Ia meraih botol putih tanpa label yang sudah ia letakkan di samping meja makan. Rini membuka tutup botol tersebut. Menggunakan sendok kecil. Ia mengambil 2 sendok penuh bubuk abu-abu berbau amis pekat itu. Namun, alih-alih memasukkannya ke dalam gelas susu miliknya, dengan gerakan yang tenang dan dingin, Rini menaburkan bubuk tersebut tepat di atas sisa steak daging sapi yang sedang dimakan oleh Dion. Dion menghentikan gerakan garpunya. Matanya melebar, menatap bubuk abu-abu yang kini mengotori potongan dagingnya yang mahal. Warna wajahnya berubah seketika. Dari kemerahan menjadi pucat pasi. Rini, apa yang kamu lakukan? Suara Dion mendadak meninggi. Ada nada panik yang tertahan di sana. Aku hanya ingin berbagi kesehatan denganmu, Mas. Ujar Rini. Suaranya terdengar sangat tenang, bahkan terlalu tenang hingga terkesan mengerikan. Ia mengambil sendok lagi, lalu menaburkan bubuk itu ke dalam sup krim jamur milik Dion. Kamu selalu bilang suplemen organik dari Jerman ini sangat bagus untuk membuang racun dan menguatkan tubuh. Karena kamu suamiku yang tercinta,
Aku ingin kamu juga merasakan khasiatnya. Ayo dimakan, Mas. Habiskan sampai tetes terakhir, seperti yang selalu kamu minta dariku selama 6 bulan ini. Dion perlahan meletakkan pisau dan garpunya. Rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan kilatan amarah yang liar. Topeng suami idaman yang ia kenakan selama 3 tahun ini runtuh sepenuhnya di atas meja makan malam itu. Apa-apaan ini, Rini? Jangan gila kamu. Itu suplemen khusus untuk rahim wanita. Laki-laki tidak boleh meminumnya. Bentak Dion. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia berdiri dari kursinya, menatap Rini dengan pandangan benci yang tak lagi ditutup-tutupi. Rini tidak bergeming. Ia mengambil garpunya sendiri, mengetuk gelas kaca di depannya sebanyak 3 kali. Ting, ting, ting. Khusus rahim wanita, atau khusus untuk membuatku mati perlahan, Dion? Tanya Rini, matanya menatap tajam, mengunci pandangan suaminya yang mulai gemetar panik. Perangkap telah ditutup, dan kini giliran sang monster yang tersudut. Suasana di ruang makan mendadak hening seketika. Begitu pekat hingga suara rintik hujan di luar terdengar seperti hantaman batu. Dion berdiri mematung di seberang meja. Napasnya memburu, membusungkan dadanya yang bidang di balik kemeja rajut mahal yang dikenakannya. Matanya yang biasa memancarkan binar kehangatan kini menyipit, dipenuhi oleh kombinasi antara rasa terkejut, panik, dan amarah yang siap meledak. Apa maksudmu, Rini? Jangan bicara sembarangan, bentak Dion. Mencoba merebut kembali kendali situasi dengan suaranya yang menggelegar. Aku sudah lelah bekerja, pulang ke rumah, dan ini sambutan yang kudapatkan? Kamu menuduh suamimu sendiri yang sudah berkorban demi program hamil kita. Rini tidak bergeming. Ia tidak lagi gemetar seperti 3 malam lalu. Ketakutan di dalam dirinya telah habis dibakar oleh rasa benci. Dengan gerakan yang sangat lambat dan terukur, Rini membuka tas tangan yang diletakkannya di kursi sebelah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar kertas putih berlipat dan sebuah kaleng kecil pipih yang telah disembunyikan Siti. Rini melempar kedua benda itu ke atas meja makan, tepat di atas piring steak Dion yang kini dipenuhi bubuk abu-abu berbau amis. Suplemen organik premium dari Jerman, Mas? Rini tersenyum. Namun senyuman itu begitu dingin hingga mampu membekukan udara di sekitar mereka. Atau makanan kucing variat tinggi taurin yang kamu haluskan dengan penumbuk elektronik di gudang belakang. Dion melirik kaleng kecil bersiluet kucing Persia tersebut. Pupil matanya melebar seketika. Tubuhnya menegang, seolah baru saja tersengat aliran listrik ribuan volt. Rini, ini cuma salah paham. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Dion? Potong Rini, suaranya naik 1 oktav, memecah keheningan malam. Mau menjelaskan hasil laboratorium ini? Di sini tertulis jelas, selain makanan hewan, kamu dengan sengaja mencampurkan ciproterone acetate dan medroxyprogesterone acetate dosis tinggi ke dalam minuman yang aku konsumsi setiap pagi dan malam. Kamu meracuni rahimku. Kamu membuatku mandul dan membiarkan tubuhku rusak secara perlahan. Dion mundur 1 langkah. Mulutnya terbuka. Namun tidak ada kata yang keluar. Seluruh pembelaan yang biasa ia susun dengan lidah gila manipulatifnya mendadak menguap di hadapan bukti hitam di atas putih dari laboratorium klinik terpercaya. Dan jangan lupakan ini. Rini kembali merogoh tasnya, mengeluarkan salinan dokumen polis asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah dan surat perjanjian pranikah palsu yang ia foto dari brankas tempo hari. Rini melempar lembaran-lembaran itu hingga berserakan di atas meja. 20 miliar atas kematianku karena kegagalan organ. Dan hak waris mutlak atas seluruh harta keluargaku jika aku mati tanpa keturunan. Tanda tangan yang bagus di lembar terakhir. Mas. Sayangnya, itu bukan tanda tanganku. Melihat dokumen-dokumen rahasia dari brankas pribadinya kini terhampar di depan mata, Dion tahu bahwa topengnya telah hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Perlahan, ekspresi panik di wajah Dion menyusut. Garis-garis wajahnya mengeras, dan sebuah tawa rendah yang mengerikan mulai lolos dari tenggorokannya. Tawa itu kian lama kian keras, menggema di ruang makan yang sepi, berubah menjadi tawa histeris seorang psikopat yang kedoknya baru saja dikuliti.
Dion menarik kursi, lalu duduk kembali dengan santai. Ia menyandarkan punggungnya, menatap Rini dengan pandangan yang kini dipenuhi penghinaan dan kebencian yang mendalam. Hebat, benar-benar hebat, ujar Dion sambil bertepuk tangan pelan. Suaranya berubah menjadi sangat dingin dan berdarah dingin. Aku meremehkanmu, Rini. Ternyata si wanita penurut yang bodoh ini bisa juga merangkak di belakangku dan mengendus seperti anjing pelacak. Kenapa, Dion? Kenapa kamu setega ini? Air mata Rini akhirnya luruh juga, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit atas pengkhianatan yang begitu keji. Aku mencintaimu. Keluargaku memberikan segalanya untukmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Mencintaiku? Keluargamu memberikan segalanya. Dion mendengus muak. Wajahnya berkerut penuh dendam. Keluargamu yang kaya raya itu selalu memandangku rendah. Rini, ayahmu memperlakukanku seperti buruh yang beruntung bisa menikahi putrinya. Setiap makan malam keluarga, setiap pertemuan bisnis, aku selalu menjadi bayang-bayang kebesaran nama keluargamu. Dion condong ke depan, menatap Rini dengan mata memerah. Dan kamu tahu apa yang paling menggelikan? Aku mandul. Ya, aku tahu aku mandul sejak lama. Ketika kita menikah dan tidak kunjung punya anak, semua orang di sekitarmu mulai berbisik-bisik, mengasihani aku, atau menganggap rahimmu yang bermasalah. Aku memanfaatkan itu. Aku tidak sudi melihatmu hamil dari benih pria lain melalui bayang-bayang adopsi atau bayi tabung. Dan aku juga tidak sudi keluar dari rumah ini dengan tangan kosong jika kita bercerai. Dion mengetuk-ngetuk jarinya di meja. Jadi, ya, rencana ini sangat sempurna. Kamu mati perlahan karena komplikasi ginjal dan hormon akibat makanan menjijikan itu. Asuransi cair, harta warisan ayahmu jatuh ke tanganku, dan semua orang akan mengira kamu mati karena depresi dan sakit kronis akibat gagal hamil. Kematian yang natural, bukan? Rini memandangi pria di hadapannya dengan rasa ngeri yang teramat sangat. Pria ini benar-benar monster tanpa jiwa. Kamu pikir kamu akan menang, Dion? Bisik Rini, menghapus air matanya dengan kasar. Tentu saja aku menang. Dion tersenyum sinis. Bangkit berdiri dan melangkah mengitari meja menuju ke arah Rini. Siapa yang akan mempercayaimu? Dokumen-dokumen ini ada di tanganmu sekarang. Tapi aku bisa merebutnya kembali. Siti, art kampung itu tidak akan berani bersaksi melawan pria terhormat sepertiku. Malam ini, Rini, kita akan menyelesaikan ini dengan caraku. Dion mengulurkan tangannya yang besar untuk mencengkeram leher Rini. Namun, Rini sama sekali tidak bergerak atau berteriak ketakutan. Ia justru menatap Dion dengan tatapan kasihan yang membuat langkah pria itu terhenti. Rini mengangkat tangan kirinya, menunjukkan sebuah ponsel yang sejak tadi berada di bawah lipatan serbet makan. Layar ponsel itu menyala, menunjukkan durasi panggilan suara yang masih berjalan dengan nama kontak. Polsek Metro, layanan darurat. Aku tidak pernah berencana menyelesaikannya dengan caramu, Dion. Bisik Rini dengan nada sedingin es. Dan caraku baru saja dimulai. Wajah Dion seketika berubah kelabu. Persis seperti bubuk makanan kucing yang berserakan di atas meja makan. Matanya melotot menatap layar ponsel di tangan Rini yang masih menampilkan panggilan aktif ke nomor darurat kepolisian. Detik waktu di layar terus berjalan, merekam setiap kata, setiap pengakuan histeris, dan setiap detail rencana pembunuhan berencana yang baru saja keluar dari mulutnya sendiri. Kakakmu. Suara Dion tercekat. Pita suaranya mendadak lumpuh akibat gelombang kepanikan yang menghantam dadanya. Ya, Dion. Semuanya sudah direkam. Petugas di seberang sana sudah mendengar seluruh pengakuanmu, kata Rini. Suaranya terdengar begitu tenang. Sebuah ketenangan yang lahir dari keberanian seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya. Dion menggeram liar seperti binatang yang terperangkap dalam jaring. Naluri bertahan hidupnya yang menyimpang mendorongnya untuk bertindak nekat. Ia menerjang maju, menjulurkan kedua tangannya dengan kasar untuk merebut ponsel tersebut dan mencekik leher Rini. Namun, sebelum jemari Dion sempat menyentuh sehelai pun rambut Rini, suara gebrakan keras mengguncang bagian depan rumah. Bra! Kepolisian! Jangan bergerak!
Pintu utama rumah mewah itu terbuka lebar. Siti, dengan sisa-sisa keberaniannya, telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia membuka slot kunci tepat waktu dan membiarkan 4 orang petugas kepolisian berpakaian preman serta 2 anggota berseragam lengkap menerobos masuk ke dalam ruang makan. Dion tersentak, menghentikan gerakannya di udara. Ia menoleh ke arah datangnya suara dengan tubuh yang gemetar hebat. Saudara Dion Pramudya, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga, seru seorang perwira polisi dengan tegas sambil melangkah maju. Dion mencoba mundur. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Pak, ini salah paham. Istri saya berhalusinasi. Dia mengalami gangguan jiwa karena tertekan tidak bisa hamil. Teriak Dion, mencoba mengaktifkan kembali mode manipulatifnya yang selama ini selalu berhasil. Cukup, Saudara Dion. Petugas kami di pusat panggilan telah merekam seluruh pengakuan Anda tentang manipulasi suplemen, pemalsuan dokumen pranikah, dan niat Anda mengklaim asuransi kematian istri Anda. Ditambah lagi, kami memiliki saksi dan bukti fisik di tempat kejadian. Potong perwira polisi itu tanpa ampun. 2 orang petugas melangkah maju dengan cepat, memiting kedua tangan Dion ke belakang punggungnya. Klik. Bunyi dingin borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Dion terdengar begitu memuaskan di telinga Rini. Saat diseret melewati meja makan, Dion menatap Rini dengan pandangan yang dipenuhi dendam sekaligus kehancuran. Pria yang dahulu selalu tampak rapi, wangi, dan berwibawa itu kini tampak menyedihkan dengan rambut acak-acakan dan wajah yang menyiratkan ketakutan akan mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Begitu mobil polisi melesat pergi meninggalkan halaman rumah, keheningan kembali melingkupi kediaman itu. Namun, kali ini keheningan itu tidak lagi terasa mencekam. Rasanya seolah udara kotor yang selama 6 bulan ini mengendap di dalam rumah akhirnya tersapu bersih oleh angin malam. Rini terduduk lemas di kursi. Seluruh ketegangan yang ia tahan sejak malam ketukan pintu itu akhirnya runtuh. Air matanya mengalir deras. Namun bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Siti segera berlari menghampirinya, berlutut di samping kursi Rini, dan memeluk majukannya dengan erat sambil ikut menangis lega. Kita berhasil, Bu, kita berhasil, bisik Siti di sela-sela tangisnya. Terima kasih, Siti. Kalau malam itu kamu tidak mengetuk pintuku, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi, ujar Rini, mendekap erat gadis polos yang telah menjadi malaikat pelindungnya itu. 6 bulan berlalu sejak malam konfrontasi yang mengerikan tersebut. Pengadilan negeri telah menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara bagi Dion Pramudya atas tindakan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen otentik. Proses perceraian mereka pun berjalan dengan cepat dan lancar. Hak waris dan seluruh aset keluarga Rini sepenuhnya aman, terlindungi oleh hukum. Sinar matahari pagi di bulan Mei memancar hangat, menerangi sebuah ruko 2 lantai yang baru saja selesai direnovasi di kawasan pusat kota. Di atas pintu masuk, tertera papan nama toko yang cantik, Siti Catering Bakri. Rini berdiri di depan ruko tersebut, mengenakan gaun kasual berwarna cerah. Wajahnya yang dahulu kuyuk kini telah kembali segar, merona, dan memancarkan aura kesehatan yang prima. Setelah menjalani terapi detoksifikasi medis secara intensif selama berbulan-bulan, fungsi organ tubuh dan keseimbangan hormon Rini telah pulih sepenuhnya. Dokter bahkan menyatakan ovariumnya sehat dan ia tetap memiliki peluang besar untuk memiliki keturunan di masa depan jika ia memilih untuk menikah lagi. Dari dalam ruko, Siti keluar dengan mengenakan celemek memasak. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Rini sengaja memberikan modal usaha yang sangat besar dan membelikan ruko ini untuk Siti sebagai bentuk rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Ia tidak lagi menganggap Siti sebagai art, melainkan sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Bagaimana, Siti? Semua persiapan untuk grand opening besok sudah siap? Tanya Rini sambil tersenyum hangat. Sudah siap semua, Bu Rini. Pesanan kue untuk besok pagi sudah mulai dikerjakan. Jawab Siti dengan penuh semangat. Rini menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang memenuhi paru-parunya. Masa lalu yang kelam, rasa amis dari suplemen beracun,
dan pengkhianatan pria yang berkedok cinta kini telah terkubur dalam-dalam di belakangnya. Di bawah langit pagi yang cerah, Rini tersenyum lebar. Ia telah berhasil melewati badai, dan kini ia siap melangkah maju untuk membuka lembaran hidup yang baru, yang sepenuhnya bersih, bebas, dan bahagia.